Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Darmarika Suara Marinda, yang terhormat Ibu Santi Susanti, dan yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adhan selaku dosen penguji. Skripsi saya, perkenalkan, saya Meli Agustin, mahasiswa akhir program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2021 dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM dan Ibu Ati Sumiati SPDMM. Saya izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Magang dan Soft Skill terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Baik, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh kecanggihan teknologi yang semakin pesat membuat kita sebagai manusia itu harus mengikuti perkembangannya. Nah, menurut The Future Jobs Report 2025 ini memprediksi bahwasannya pekerjaan administratif itu termasuk dalam pekerjaan yang paling cepat mengalami penurunan karena disebabkan oleh munculnya AI, analisis data, dan keamanan cyber. Maka dari itu, kita selaku sumber daya manusia dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan cepat beradaptasi untuk menyeimbangkan kecanggihan teknologi tersebut. Untuk mewadahi SDM yang berkualitas tentunya dibutuhkanlah pendidikan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi itu merupakan jembatan antara dunia akademisi dan dengan dunia industri, yaitu dunia-dunia perusahaan yang akan kita lalui setelah kita sarjana. Namun, data BPS menunjukkan bahwasannya persentase pengangguran pada lulusan D4, S1, S2, dan S3 pada periode 2013 sampai 2024 itu terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun. Jadi, kadang pengangguran itu meningkat, kadang menurun. Namun meskipun seperti itu, angka pengangguran itu masih tergolong tinggi. Maka dari itu masih disebabkan nih, ternyata antara kompetensi lulusan dan dengan yang dibutuhkan oleh para perusahaan itu masih ketimpang jauh, masih ada terjadinya kesenjangan. Maka dari itu dibutuhkanlahnya kesiapan kerja. Kesiapan kerja adalah kesiapan dari seseorang untuk bisa lebih aktif dan lebih mandiri dalam ketika mereka nanti sudah terjun ke dalam dunia kerjanya. Nah, kemudian peneliti itu melakukan survei kepada 30 mahasiswa yang pernah mengikuti program MSIB karena program MSIB ini diikuti oleh mahasiswa dari Sabang hingga Merauke. Kemudian dengan pernyataan apakah teori itu cukup untuk mereka terjun ke dunia kerja, namun hasilnya sebanyak lebih dari 60% menjawab tidak, yang artinya mereka itu masih belum cukup apabila mereka hanya sekedar mengikuti teori di kelas saja. Maka dari itu diperlukanlah program magang. Program magang sendiri ini muncullah program magang ini bertujuan untuk memberikan mahasiswanya bekal untuk mereka ketika lulus nanti akan siap dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Nah, maka dari itu pemerintah mencetuskan apa itu program MSIB. Program MSIB dari pemerintah ini sendiri cukup diunggul-unggulkan oleh kementerian yang mereka cetuskan pada tahun 2021 hingga 2024. Nah, kemudian peneliti melakukan lagi survei kepada mahasiswa bahwasannya kan ada faktor kesiapan kerja menurut ASKI dan Mulyana 2024, yaitu yang pertama ada faktor pengalaman magang, soft skill, kemudian perencanaan karir, self efisasi, dan 5 lainnya. Kemudian peneliti melakukan survei lagi kira-kira
mana nih yang menurut mereka itu sangat berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Dan jawaban yang tertinggi yaitu faktor pertama adalah pengalaman magang dan faktor kedua adalah soft skill. Kemudian peneliti pun melihat nih selama peneliti mengikuti MSIB batch 6, peneliti melihat adanya ketimpangan pemberian tugas antar divisi. Jadi divisi A ini benar-benar dikasih tugas yang rutin setiap harinya, yang benar-benar uh, dirasa mampulah untuk mengasah soft skill-nya. Namun divisi B itu tidak dikasih tugas rutin setiap harinya. Mereka hanya sekedar datang ke kantor untuk memenuhi absensi dan pulang, dan akan seperti itu berulang setiap harinya. Maka dari itu peneliti mengkhawatirkan takutnya tidak tercapai nih tujuan dari program MSIB itu sendiri. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul pengaruh pengalaman magang dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, yang pertama ada, apakah pengalaman magang berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB? Yang kedua, apakah soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB? Dan yang ketiga, apakah pengalaman magang dan soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB? Dan tujuannya sendiri yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pengalaman magang berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Yang kedua, untuk mengetahui apakah soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah pengalaman magang dan soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Kemudian, terdapat teori pendukung kesiapan kerja dari 5 sumber, yaitu kesiapan kerja adalah suatu ukuran dari kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini meliputi pengetahuan, sikap, dan tingkat kematangan untuk memasuki dunia industri. Selain itu, kesiapan kerja juga mencerminkan kondisi kesiapan individu secara fisik, mental, intelektual, dan skill, dengan tujuan tidak hanya berkontribusi bagi perusahaan, tetapi juga harus mengembangkan skillnya serta menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka dari itu, mahasiswa yang hendak memasuki dunia kerja itu perlu mempersiapkannya. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesiapan kerja adalah keadaan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan awal, mempertahankan pekerjaan, dan berpindah pekerjaan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga dapat berkontribusi kepada perusahaan. Kemudian teori pendukung pengalaman magang. Pengalaman adalah pelajaran berharga yang diperoleh seorang dari kejadian-kejadian yang telah dialaminya sepanjang perjalanan hidup. Salah satu bentuk pengalaman tersebut adalah program magang, yaitu pelatihan kerja yang dilakukan secara terpadu baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga pelatihan, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan. Program ini diawasi dan dibimbing oleh pekerja berpengalaman dengan tujuan membekali peserta dengan keahlian tertentu. Dalam konteks pendidikan tinggi, magang menjadi bagian dari kurikulum yang terbentuk praktikum profesional untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam industrinya. Kemudian peneliti menyimpulkan bahwasannya pengalaman magang adalah bentuk kegiatan yang menambah pengalaman dengan tujuan memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga mahasiswa akan lebih matang dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian untuk teori pendukung soft skill itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan perilaku, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial yang bertujuan membantu individu beradaptasi dengan dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Soft skill adalah kemampuan intrapersonal dan interpersonal yang berperan meningkatkan kinerja kerja serta memperluas peluang karir seseorang. Maka menurut peneliti, soft skill adalah kemampuan yang berkaitan dengan perilaku dan kecerdasan emosional seseorang yang bertujuan untuk membantu individu beradaptasi dengan dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Untuk penelitian ini, indikator yang digunakan untuk kesiapan kerja adalah berpikir kritis, keterampilan, dan bertanggung jawab. Untuk indikator pengalaman magang, yaitu memperoleh pengalaman nyata dan jaringan dengan para profesional. Dan untuk indikator soft skill sendiri ada kemampuan berkomunikasi, kecerdasan emosional, dan etika.
Berikut ini adalah kerangka konseptualnya yang meliputi hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan soft skill terhadap kesiapan kerja. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman magang dan soft skill terhadap kesiapan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan penelitian survei. Nah, populasi yang digunakan adalah populasi mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB di PT Orbit Ventura dengan perhitungan rumus Isaac-Michael dari yang awalnya 130 menjadi 97 sampel. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner melalui Google Form dengan skala Likert 1 hingga 5. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan Smart PLS. Berikut adalah deskripsi responden. Terdapat 2 batch MSIB, yaitu batch 6 sebanyak 58 orang mahasiswa dan kemudian batch 7 sebanyak 39 orang mahasiswa dengan total keseluruhan yaitu 97 orang mahasiswa. Dan untuk jenis kelamin, laki-laki sebanyak 25 mahasiswa dan perempuan sebanyak 72 mahasiswa dengan total 97 mahasiswa. Dan untuk status pekerjaan mereka, 100% mereka adalah mahasiswa aktif. Dan untuk hasil dan pembahasan, terdapat uji validitas dan uji reliabilitas yang diukur menggunakan outer model. Yang pertama ada convergent validity untuk menguji validitas. Syaratnya itu adalah outer loading harus lebih dari 0,7 dan terlampir di tabel ini seluruh indikator pada variabel pengalaman magang, soft skill, dan kesiapan kerja memiliki nilai loading faktornya lebih dari 0,7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini itu telah memenuhi kriteria validitas. Dan untuk AV-nya harus lebih dari 0,50 dan di sini dapat dilihat bahwasannya nilai variabel X1, X2, dan Y terdapat nilai AV-nya lebih dari 0,50 yang menandakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu telah memenuhi validitas konvergen. Kemudian untuk menguji validitas yang kedua ada melalui uji discriminant validity. Terlampir bahwasannya hasil perhitungan melalui loading faktor itu bahwa setiap indikator X1, X2, dan X3 memiliki nilai overloading yang lebih tinggi terhadap konstruknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uji discriminant validity ini telah terpenuhi. Kemudian melalui metode Forner dan Laker juga bahwasannya nilai AV untuk variabel X1 itu sebesar 0,899, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antara X1 dan X2, yaitu sebesar 0,560. Nah, serta lebih tinggi juga dari korelasi antara X1 dan Y yang bernilai 0,762. Sementara itu, untuk nilai akar AV pada variabel X2 yaitu 0,881 juga lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara X2 dan Y sebesar 0,774. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria discriminant validity berdasarkan metode Fornell-Laker karena nilai pada sumbu diagonal lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Dan untuk uji reliabilitas melalui uji composite reliability, nah di sini itu syaratnya adalah harus lebih dari 0,7. Seluruh variabel menunjukkan nilai composite reliability ini di atas 0,7 yang dilihat dari RHO-C. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan andal dan konsisten. Kemudian lanjut untuk perhitungan inner model.
yaitu R-square. Diketahui di sini R-square itu untuk variabel kesiapan kerja sebesar 0,757. Artinya, sebesar 75,7% dari kesiapan kerja itu dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman magang dan soft skill. Sementara itu, nilai R-square adjusted-nya sebesar 0,751 menunjukkan bahasan sebesar 75,1% kontribusi terhadap variabel kesiapan kerja dijelaskan cara lebih akurat oleh variabel pengalaman magang dan soft skill. Dan untuk uji F-square, berdasarkan HJUJ F-square itu konstruk variabel pengalaman magang memiliki nilai sebesar 0,649 terhadap variabel kesiapan kerja. Nah, karena nilainya lebih dari 0,35, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan itu tergolong kuat. Sementara itu, untuk konstruk variabel soft skill menunjukkan nilai F-square sebesar 0,721 yang juga termasuk dalam kategori pengaruh kuat untuk variabel kesiapan kerja. Kemudian untuk uji Q-square, nilai Q prediktif itu sebesar 0,758. Nah, karena nilainya lebih dari 0, berarti model memiliki predictive relevance yang baik. Artinya, model ini cukup bagus dalam memprediksi dan menjelaskan data yang ada. Kemudian untuk uji VIF, diperoleh nilai 1,456. Nah, karena nilainya kurang dari 3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Dengan demikian, variabel-variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan tanpa gangguan multikolinearitas. Kemudian untuk yang terakhir ada uji hipotesis melalui PET koefisien. Nah, untuk syaratnya apabila p-value kurang dari 0,0,5 dan T statistiknya itu lebih dari 1,96, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Sebaliknya apabila p-value lebih dari 0,05 atau T statistiknya kurang dari 1,96, maka H0-nya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Di sini dapat dilihat untuk pengaruh pengalaman magang secara parsial itu, pengalaman magang itu dengan nilai PET koefisiennya sebesar 0,480 dan T statistiknya sebesar 8,552 dan P-value-nya sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengalaman magang secara parsial itu berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk soft skill sendiri terdapat nilai PET koefisiennya sebesar 0,505 dan T statistiknya sebesar 8,793 dan P-value-nya sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa soft skill secara berparsial berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Dan untuk kesimpulan, untuk yang pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah menjalani program MSIB. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai PET koefisien sebesar 0,480 dengan T hitungnya 8.552 dan nilai signifikannya 0,00 yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman magang, maka semakin tinggi pula kesiapan kerja mahasiswa. Dan untuk yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai PET koefisien sebesar 0,505 dengan T hitung 8.793 dan nilai signifikannya 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi soft skill yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula kesiapan kerja mahasiswa. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman magang dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa yang telah menjalani program MSIB. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,757, maka dari itu dapat disimpulkan 5,7% kesiapan kerja mahasiswa yang telah menjalani program MSIB dipengaruhi oleh pengalaman magang dan soft skill. Sekian hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.